Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Bella Aristi, NIM 111811064. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi atas Pelayanan Jasa pada Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service Bogor. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pencucian. Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service melayani penjualan pencucian pakaian, selimut, boneka, spray, dan lain-lain. Kegiatan usaha ini memiliki perputaran kas yang cukup banyak yang terjadi dari transaksi pelayanan jasa yang dilakukan. Sampai dengan saat ini, transaksi untuk menangani pelayanan jasa masih dilakukan menggunakan nota, sehingga belum ada aplikasi khusus untuk menangani transaksi laundry, termasuk pencatatan pembukuan di laundry, masih dicatat secara manual. Salah satu keterbatasan dari pencatatan tersebut sering menyebabkan kesalahan dalam pembuatan laporan pelayanan jasa, pencatatan nota, pelayanan jasa, dan hilangnya arsip-arsip penting yang dibutuhkan dalam transaksi pelayanan jasa sebagai bukti penerimaan kas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai tema dalam pembuatan laporan hasil riset sistem informasi akuntansi, dan penulis mengambil judul yaitu Perancangan Sistem Informasi atas Pelayanan Jasa pada Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service Bogor. Lalu ada maksud dan tujuan. Mengetahui maksud dan tujuan. Yang pertama itu ada mengetahui dan memahami prosedur kerja dan sistem informasi atas pelayanan jasa pada Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam sistem informasi atas pelayanan jasa pada Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service. Yang ketiga, untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam sistem informasi atas pelayanan jasa. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada metode pengumpulan data. Kita menggunakan observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem informasi atas pelayanan jasa pada Clean Clean Dry Cleaning dan Laundry Service Bogor. Yang kedua itu ada wawancara. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari Ibu Yeni, bagian kepala cabang, dengan melakukan wawancara tanya jawab agar memperoleh segala bentuk kemudahan dalam pembuatan sistem informasi dalam pelayanan jasa ini. Yang ketiga ada studi pustaka. Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan hasil riset ini dengan menggunakan beberapa referensi yang berhubungan dengan teori yang sesuai dengan judul yang dibahas. Lalu berikutnya ada metode pengembangan software. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, pada proses ini mengutamakan mengenai proses pelayanan jasa dengan pembuatan perancangan perangkat lunak yang diterapkan. Hal ini untuk menerapkan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami dan seperti apa yang dibutuhkan. Lalu ada desain. Desain perangkat lunak yang digunakan tahap pembuatan web ini adalah menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram beserta komponen-komponen seperti entitas, atribut, dan relasi. Hal ini berguna untuk melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika agar tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk langkah selanjutnya, dan penulis juga menggunakan LRS atau Logical Record Structure sebagai gambaran dari tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi. Lalu yang ketiga ada
Pembuatan kode program. Nah, program yang dirancang sesuai desain yang dibuat sehingga bisa dimengerti komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sesuai dengan kebutuhan penulis gunakan. Lalu ada tahap pengujian. Setelah kode program PHP, testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Lalu berikutnya ada pendukung atau pemeliharaan. Pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses testing, mulai dari analisis, spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk perangkat lunak baru. Lalu berikutnya ada ruang lingkup. Nah, untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak menjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang dari pokok bahasan, maka penulis membuat batasan-batasan pada sistem informasi atas pelayanan jasa laundry pada clean, dry cleaning, dan laundry service, mulai dari proses pelayanan jasa, proses pencatatan transaksi, penerimaan kas, serta pembuatan laporan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Pratiwi. Nama saya Pratiwi Zulfia Parasmita dengan NIM 1118061. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori. Pengertian sistem informasi akuntansi. Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg dalam Maria dan Mustikawati tahun 2016 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Pengertian pelayanan. Menurut Grunrus, dalam Rimawati tahun 2016, mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak bisa diraba, yang terjadi sebagai adanya akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan, yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Pengertian jasa. Menurut Kotler, dalam Perdana tahun 2018, mengemukakan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produksi secara fisik ataupun tidak. Peralatan pendukung. Di sini terdapat 10 peralatan pendukung. Yang pertama UML, yang kedua Activity Diagram, yang ketiga Use Case Diagram, yang keempat IRD, yang kelima LRS, yang keenam Sequence Diagram, yang ketujuh Deployment Diagram, yang kedelapan User Interface, yang kesembilan Code Generation, dan yang ke-10 Testing. Yang pertama UML. UML atau Unified Modeling Language. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Puspitasari tahun 2016 mengemukakan bahwa UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, Activity Diagram. Menurut Amin dalam Sukrianto dan Agustina tahun 2018, dalam beberapa hal diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung behavior paralel. Yang ketiga, use case diagram. Menurut Novitasari dalam Sukrianto dan Agustina tahun 2018, use case diagram terdiri dari aktor, use case, dan serta hubungannya. Use case diagram adalah sesuatu yang penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem.
Use case diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh user atau pengguna sistem yang sedang berjalan. Yang keempat, ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Yasin, dalam Puspitasari tahun 2016, Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Yang kelima, LRS atau Logical Record Structure. Menurut Puspitasari tahun 2016, sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram IR akan mengikuti pola aturan pemodelan tertentu. Yang keenam, sequence diagram. Menurut Novria di Jordam dalam Herianto tahun 2016, sequence diagram adalah tool yang sangat populer dalam pengembangan sistem informasi secara objek-oriented untuk menampilkan interaksi antar objek. Yang ketujuh, deployment diagram. Menurut Henry, tahun 2016, deployment diagram digunakan untuk menggambarkan detail bagaimana komponen disusun di infrastruktur sistem. Yang kedelapan, user interface. Menurut Henny, tahun 2016, user interface merupakan unsur yang paling penting dari sebuah sistem berbasis komputer atau produk. Yang kesembilan, kode generation. Menurut Ramadan, Studi dan Informatika tahun 2019, tahap pengkodean yaitu melakukan penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Yang ke-10, testing. Menurut Ramadan, Studi dan Informatika tahun 2019, testing adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi desain dan pengkodean. Nama saya Novia Nurul Wardani dengan NIM 111880865, nomor absennya 35. Selanjutnya saya akan melanjutkan membahas di bab 3. Yang pertama ada use case diagram sistem pelayanan jasa kasir yang diusulkan. Di sini ada aktornya kasir. Kasir sendiri dapat mengelola data user, mengelola data akun, transaksi, jurnal, laporan, dan selanjutnya si aktor pemilik dapat mengakses laporan. Ini untuk deskripsinya. Di tujuan, ada melakukan login, dapat melihat data dan masuk ke dalam sistem pelayanan jasanya. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk masuk ke halaman sistem pelayanan jasa dan dapat data user, mengelola data akun, transaksi, jurnal, mengelola laporan, dan mengakses laporan. Skenario utamanya di sini aktornya ada kasir dan pemilik. Kondisi awalnya, kasir dan pemilik membuka aplikasi pelayanan jasanya. Untuk aksinya, ada aktor memilih tombol login, mengelola data user, data akun, transaksi, jurnal, laporan, dan mengakses laporannya. Kondisi akhirnya, jika perintah telah sesuai maka akan masuk ke dalam aplikasi pelayanan jasa, dan aktor dapat melakukan aktivitas sistem. Selanjutnya ada activity diagram login kasirnya. Di sini ada kasir melakukan login, dapat mengakses memasukkan kode user, memasukkan password, memilih hak aksesnya. Selanjutnya, sistem akan mengecek kode user, password, dan hak aksesnya. Jika valid, maka akan masuk ke dalam menu utama. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan dan melakukan login kembali. Yang kedua ada activity diagram menu utama kasirnya. Pemilik mengakses menu utama. Lalu sistem akan menampilkan menunya dan memberikan pilihan. Lalu pemilik menentukan pilihan, lalu memilih data user, lalu memilih transaksi, dan sistem akan, jika pemilik memilih data user, maka sistem akan menampilkan data user.
Jika pemilik memilih transaksi, maka sistem akan menampilkan tampilan transaksi. Selanjutnya, pemilik memilih button Home dan sistem akan menampilkan menu utamanya. Berikut ada activity lainnya, ada data user kasir, activity diagram menu transaksi kasir, activity diagram detail transaksi kasir, ada activity diagram data akun kasir, activity diagram data jurnal kasir, login pemilik, menu utama pemilik, ada activity diagram data user pemilik, menu laporan pemilik, dan ini ada entity relationship diagram atau WRD yang diusulkan kelompok kami. Yang pertama di sini ada transaksi. Entitas transaksi memiliki atribut ada kode transaksi dan tanggal. Kode transaksi ini sebagai primary key. Setiap transaksi memiliki banyak detail transaksi. Detail transaksi ini memiliki atribut kode nota sebagai primary key, kode transaksi, nama pelanggan, alamat, no HP, kode barang, nama barang, quantity, tarif, dan total tarif. Dan kardinalitas dari detail transaksi, di setiap detail transaksi berisi satu barang. Barang di sini memiliki atribut kode barang sebagai primary key, nama barang, dan tarif. Selanjutnya, setiap transaksi berisi satu jurnal. Entitas jurnal ini memiliki atribut menu jurnal sebagai primary key, tanggal, keterangan, dan kode transaksi. Selanjutnya, setiap jurnal memiliki banyak detail jurnal. Entitas detail jurnal ini memiliki atribut no jurnal sebagai primary key-nya, debit, kredit, dan kode akun. Selanjutnya, setiap detail jurnal berisi banyak akun. Untuk entitas akun ini memiliki atribut kode akun sebagai primary key-nya, nama akun, jenis akun, dan saldo normalnya. Selanjutnya ada logical record strukturnya atau LRS-nya. Di sini ada detail jurnal, terhubung ke akun, jurnal memiliki detail jurnal, transaksi memiliki detail transaksi, dan ini baru. Spesifikasi file user-nya, nama filenya ada file user, fungsinya digunakan untuk mengelola data usernya, akronim data underscore user.myd, tipe filenya master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya harddisk, panjang recordnya 35 karakter, kunci fieldnya kd_user, softwarenya MySQL. Di sini ada tabel elemen data. Yang pertama ada kode user, akronimnya kd_user, tipenya integer, ukurannya 5, keterangannya sebagai primary key. Yang kedua ada password, tipenya varchar, ukurannya 10. Yang terakhir ada hak akses, tipenya varchar, ukurannya 20. Selanjutnya untuk spesifikasi file transaksinya, fungsinya digunakan untuk mengakses menu transaksi. Akronimnya transaksi.myd, tipe filenya master, organisasi filenya indeks sekuensial sama. Begitu juga dengan akses file dan media filenya. Panjang recordnya 5 karakter, kunci fieldnya kd_transaksi, softwarenya MySQL. Di sini ada tabel elemen datanya, ada yang pertama kode transaksi, tipenya integer, ukurannya 5 sebagai primary key-nya, yang kedua ada tanggal, tipenya date. Selanjutnya ada sequence diagram akun.
Dan yang kedua ada sequence diagram transaksi. Saya akan menjelaskan yang transaksi. User menginputkan di form transaksi kode nota dan langsung akan menampilkan kode notanya, nama pelanggannya, alamat, no HP, nama barang, tarif, total tarif, dan di form transaksi ini disimpan atau bisa batal. Langsung ke kontrol transaksinya. Nanti dari kontrol transaksi akan dimasukkan ke transaksinya. Di form transaksi, user bisa keluar, edit, ataupun hapus. Selanjutnya deployment diagramnya. Di sini mainnya ada Java, device-nya ada program penerimaan kas, database-nya di MySQL, db _ kas. Nama saya Tria Lustriana, NIM 1118094. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut serta bagaimana informasi ditampilan di layarnya. Yang pertama, user interface menu utama user. Nah, seperti ini tampilannya, aplikasi penerimaan kas laundry. Di dalam itu terdapat home, data barang, data akun, data user, data jurnal, data transaksi, laporan barang, laporan transaksi. Nah, ini merupakan semua saling berhubungan. Di dalamnya juga terdapat date and time dan about this website. Kemudian user interface master data barang. Nah, tampilan data master barang. Nah, di dalamnya itu terdapat kode barang, nama barang, tarif, lalu disimpan. Apabila sudah disimpan, maka akan muncul di dalam tabel yang dalamnya itu bisa dihapus ataupun diedit. Kemudian user interface data master akun. Nah, tampilannya itu di dalamnya terdapat kode akun, nama akun, jenis akun, saldo normal, dan simpan. Apabila sudah disimpan, maka akan muncul di dalam tabel yang di dalamnya bisa dihapus ataupun diedit. Kemudian user interface data master user. Tampilannya itu di dalamnya terdapat kode user, nama user, password, hak akses, dan disimpan. Apabila sudah disimpan, maka akan muncul di dalam tabel dan bisa dihapus ataupun diedit. Kemudian user interface data master jurnal. Nah, tampilannya itu di dalamnya terdapat nomor jurnal, tanggal, keterangan, kode transaksi, dan simpan. Apabila sudah disimpan, maka akan muncul di dalam tabel dan di dalamnya bisa dihapus ataupun diedit. Kemudian user interface data master transaksi. Nah, di tampilannya itu terdapat kode transaksi, tanggal, dan simpan. Apabila disimpan, maka akan muncul di dalam tabel yang di dalamnya bisa dihapus ataupun diedit. Kemudian user interface laporan data master barang. Di dalamnya itu terdapat kode barang mulai dari K001 hingga K010, nama barang mulai dari kemeja hingga taplak meja, tarif mulai dari 5.000 hingga 20.000. User interface laporan data master barang, laporan transaksi. Nah, di sini mulai dari kode transaksi, tanggal, nama pelanggan, kode barang, kuantiti, tarif, dan total tarif. Nah, untuk kode transaksi mulai dari T001 hingga T005, tanggalnya mulai dari 5 Januari 2020 hingga 5 Mei 2020, nama pelanggan mulai dari Lisa hingga Dodi, kode barang mulai dari K001 hingga K005, kuantiti mulai dari 1 hingga 2, tarif mulai dari 5.000 hingga 12.000, mulai dari 5.000 hingga 15.000, total tarif mulai dari 10.000 hingga 20.000. Untuk selanjutnya kode generation menu barang. H1 data master barang. H1 merupakan header 1, yaitu untuk judul sebuah web. Nah, table border sama dengan 0. Table itu tag yang berfungsi untuk membuat suatu data yang terdiri dari baris dan kolom. Border merupakan untuk mengatur ketebalan garis. Selanjutnya, form action sama dengan barang servlet, method post, on submit, return, validasi, underscore input barang, input type hidden, name aksi, value,
string, param, aksi. Nah, ini merupakan membuat form dengan method post. Method post merupakan mengirim data langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Form action merupakan pemanggilan file. Nah, kemudian tag tr. Tag tr merupakan table row, mendefinisikan baris pada tabel. Nah, di dalamnya itu terdapat kode barang, nama barang, dan tarif. Nah, kemudian tag td, input type, submit, value, simpan, class, button. Nah, submit itu merupakan untuk memasukkan datanya. Di sini juga bisa melakukan pencarian data barang. Input type-nya teks, name-nya cari, value-nya string, param titik cari. Input type-nya submit, value-nya cari, class-nya button. Nah, di dalamnya juga masih ada tabel, yaitu kode barang, nama barang, tarif, dan action. Bordernya 1. Border adalah mengatur ketebalan garis. Width-nya itu 100%. Width itu merupakan mengatur panjang garis dalam suatu pixel. Cell padding-nya, cell padding 0. Cell padding merupakan jarak tulisan atau konten dengan garis sel. Terus cell spacing-nya itu 0. Cell spacing merupakan jarak spasi antara sel. Kemudian kita menggunakan tag c.2 for each. Ini merupakan agar dapat dengan mudah untuk mencetak semua array pada program. Nah, kita juga menggunakan tag td value. Nah, ini juga merupakan untuk mengatur perataan pada tabel secara vertikal. Kemudian ada ref sama dengan beranda titik tsp. Nah, ref itu merupakan untuk menentukan alamat yang dituju. Nah, di sini alamat yang dituju adalah beranda titik tsp. Untuk selanjutnya kode generation menu open. Nah, untuk kodenya itu masih sama seperti kode menu barang, yaitu hanya beda di tampilannya saja. Di sini tampilannya ada kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo normal. Di sini juga bisa melakukan pencarian. Namun di sini hanya bedanya itu untuk form actionnya. Form actionnya itu kita ke akun servlet. Form action adalah memanggil file. Dan di sini juga bedanya di pemanggilan alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju ini masih sama, beranda JSP. Kemudian kode generation menu user. Nah, untuk codingannya itu masih sama seperti kode generation menu akun, hanya beda di form actionnya, yaitu form action itu merupakan memanggil file. Nah, di sini kita pemanggilan filenya itu ke user servlet. Dan beda di tampilannya. Di sini tampilannya kode user, nama user, password, dan hak akses. Dan tabelnya juga di sini beda, kode user, nama user, password, hak akses, dan action. Untuk selanjutnya kode generation menu jurnal. Untuk codingannya masih sama seperti kode generasi sebelumnya, namun di sini hanya beda di form actionnya, yaitu jurnal servlet, dan tampilannya juga. Di sini untuk tampilan menu jurnal ada nomor jurnal, tanggal, keterangan, kode transaksi. Nah, di sini juga terdapat tabel yang di dalamnya terdapat nomor jurnal, tanggal, keterangan, kode transaksi, dan action. Masih sama menggunakan tag td value, yaitu untuk mengatur perataan pada tabel secara vertikal. Nah, untuk selanjutnya kode generation menu transaksi. Nah, untuk codingannya page import, kontrol koneksi, page import Java SQL, H1, data master transaksi. Ini merupakan header 1 untuk judul sebuah web. Form actionnya user servlet, yaitu pemanggilan filenya user servlet, metodenya post. Metode post merupakan mengirim data langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. On submit, return validasi underscore user, input type, hidden, name aksi, value, string, param, titik aksi. tr, tag tr. Tag tr merupakan table row, mendefinisikan baris pada table. Nah, di dalamnya terdapat kode transaksi, tanggal. Dan di sini juga input type-nya submit. Submit merupakan untuk memasukkan datanya.
Nah, di sini juga bisa melakukan cari data transaksi apabila sudah dimasukkan datanya, yaitu submit. Nah, di sini juga terdapat tabel yang di dalamnya terdapat kode transaksi, tanggal, dan action. Masih sama menggunakan tag td valid, yaitu untuk mengatur perataan pada tabel secara vertikal. Nah, untuk selanjutnya kode generation menu laporan, cetak underscore laporan barang JSP. Nah, di sini peg importnya lebih banyak, yaitu peg import kontrol koneksi, peg import Java IO, Java util, Java SQL, Java net SF Jasper report, peg import net SF Jasper report view Jasper viewer, import JavaX servlet response, peg content type text garing HTML, peg encoding UTF strip 8, HTML head. Head merupakan kepala dari dokumen HTML. Nah, HTML sendiri merupakan menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Title-nya itu laporan barang. Title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Jadi judulnya itu laporan barang. Nah, untuk selanjutnya koneksi con sama dengan new koneksi, yaitu di sini merupakan untuk menyambungkan dengan koneksi. File report file, new file, application, get repeat, laporan atau laporan underscore barang Jasper. Map string object param sama dengan new has map string object. Baiknya Jasper run manager titik run report to PDF report file titik get path param con stmt get connection response get content type application PDF response titik set content length byte length servlet output stream response get output stream outstream titik write byte 0 byte length outstream titik flush outstream close tag garing body. Nah, untuk selanjutnya kode generation menu laporan tampil underscore laporan underscore barang JSP. Nah, di sini ada peg import net titik sf titik Jasper report titik view titik Jasper viewer. Nah, kemudian peg import JavaX servlet response, peg content type sama dengan text garing HTML, peg encoding UTF strip 8. Title-nya itu laporan barang. Nah, di sini ada koneksi con, yaitu untuk menyambungkan ke koneksi. File report file, new file, application, get repeat, laporan garing laporan underscore barang Jasper. Map string object param sama dengan new has map string object. Bytes sama dengan Jasper run manager titik run report to PDF report file titik get path param con titik stmt get connection response titik get content type application PDF response titik set content length byte length servlet output stream response get output outstream titik write byte 0 byte length outstream flash outstream. Nama saya Galis Sefisani, NIM 111807079. Di sini saya akan menjelaskan tentang black box testing. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Black box testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program, tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Yang pertama, di sini ada black box testing pada form data master barang. Skenario pengujiannya yang pertama, kode barang, nama barang, dan tarif tidak diisi, kemudian klik simpan.
Test case-nya kode barang kosong, nama barang kosong, tarif kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, kode barang dan nama barang diisi benar, sedangkan tarif tidak diisi, kemudian klik simpan. Test case-nya kode barang 001 benar, nama barang deterjen benar, tarif kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, kode barang, nama barang, dan tarif diisi benar, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode barang 001 benar, nama barang deterjen benar, tarif 10.000 benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses simpan dan menampilkan data berhasil disimpan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid, dan seterusnya. Selanjutnya ada black box testing pada form data master akun. Skenario pengujiannya, yang pertama kode akun, nama akun, jenis akun, saldo normal, tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode akun kosong, nama akun kosong, jenis akun kosong, saldo normal kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, kode akun, nama akun, jenis akun diisi benar, sedangkan saldo normal tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode akun T001 benar, nama akun persediaan benar, jenis akun kas benar, saldo normal kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga, kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo normal diisi benar, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode akun T001 benar, nama akun persediaan benar, jenis akun kas benar, saldo normal 1 juta benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses simpan dan menampilkan data berhasil disimpan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid, dan seterusnya. Selanjutnya ada black box testing pada form data master user. Skenario pengujiannya, kode user, nama user, password, dan hak akses tidak diisi, kemudian klik simpan. Test case-nya kode user kosong, nama user kosong, password kosong, hak akses kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, kode user dan nama user diisi dengan benar, sedangkan password dan hak akses tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode user U001 benar, nama user galuh benar, password kosong, akses kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid, dan seterusnya. Selanjutnya ada black box testing pada form data master transaksi. Skenario pengujiannya, yang pertama kode transaksi dan tanggal tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode transaksi kosong, tanggal kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, kode transaksi dan tanggal diisi dengan benar, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode transaksi T001 benar, tanggal 1 Januari 2020 benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses simpan dan menampilkan data berhasil disimpan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya, kode transaksi diisi dengan benar dan tanggal tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya kode transaksi T001 benar, tanggal kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid, dan seterusnya. Selanjutnya, black box testing pada form data master journal. Skenario pengujiannya, yang pertama nomor jurnal, tanggal keterangan, dan kode transaksi tidak diisi, kemudian klik simpan. Tes case-nya nomor jurnal kosong, tanggal kosong, keterangan kosong, kode transaksi kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, nomor jurnal dan tanggal diisi dengan benar, sedangkan keterangan dan kode transaksi tidak diisi, kemudian klik simpan. Nomor jurnal J001 benar, tanggal 1 Januari 2020 benar, keterangan kosong, kode transaksi kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan laman glass case error. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Selanjutnya, nomor jurnal, tanggal keterangan, dan kode transaksi diisi dengan benar, kemudian klik simpan. Tes case-nya nomor jurnal J001 benar, tanggal 1 Januari 2020 benar, keterangan laundry 10 kilo kosong, kode transaksi T001 benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses simpan dan menampilkan data berhasil disimpan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid, dan seterusnya. Kesimpulan presentasi kami pada kali ini yaitu 1. Sistem informasi atau pelayanan jasa Clean Dry Cleaning and Laundry Service Bogor yang sudah berjalan masih dilakukan secara sederhana dan belum terkomputerisasi. Yang kedua, pada sistem berjalan kurang efektif karena pengolahan data yang masih sederhana sehingga memerlukan waktu yang lama.
Yang ketiga, untuk penyimpanan file masih manual dapat terjadi kehilangan file ataupun kesalahan catatan. Yang keempat, kesalahan pada perhitungan total harga dan penulisan data konsumen karena media yang digunakan masih berupa nota. Saran dari kami itu yang pertama, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem berjalan, maka kami mengusulkan agar sistem informasi atas pelayanan jasa dilakukan secara terkomputerisasi, agar pengolahan data menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, perlu adanya pengembangan dari sistem yang sudah ada agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, tidak perlu lagi menulis nota dan data yang lainnya, seperti data transaksi maupun laporan, sehingga mempermudah proses pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.